Pak Putu, kebetulan ini kita kedatangan Pak Wahyu. Siapa tahu Pak Wahyu mau kasih perspektif juga nih tentang pertanyaan terakhir ini sekalian kita closing. Pak Wahyu silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry aku off cam ya. Ya Pak, aman Pak. Saya lagi di jalan. Enggak, saya juga mau menanggapi tentang istilahnya bisnis kita ini kan binatang baru lah istilahnya ya. Kalau kita ngomong ini adalah industri revolusi forex yang selama ini memang mengancam banyak bisnis konvensional sebelumnya. Kenapa kita satu industri dihajar di tahun 2022? Karena kan memang satu sisi ada beberapa perusahaan yang 30% omset nasionalnya juga kacau nih gara-gara robot trading kan 3 tahun terakhir. Nah, jadi teman-teman di sini yang mulai paham yang mulai paham tentang hal-hal kayak gini ini kan ini hal baru gitu loh yang mendongkrak dunia industri forex. Kita 5 tahun industri PBK juga kan di apa namanya yang kita tahu kan dapat duit kan dari orang yang kalah ya. Broker lokal udah 25 tahun di industri di Indonesia ini gitu. Jadi ya mungkin akan kaget dan mesti kan yang dibahas ya semua itu aja gitu loh. Padahal kan kita dapat duit dari yang menang. Ini ada dua hal perspektif yang berbeda. Kita dapat duit yang kalah sama dapat duit dari yang menang. Sekarang kalau dapat duit yang kalah ya bener kan? Gimana caranya? Coba nih ada yang pernah yang join di broker lokal nih. Satu sisi minimal join minimal apa? 1 juta. Karena mereka nggak mau resiko uang kecil-kecil di demo itu. Kantornya pasti di demo. Gitu loh. Nah, kalau uang besar kan ya setidaknya perangnya lawyer lah ya. Kalau ada masalah atau apa kan masih bisa di ini gitu loh. Otomatis dapat duit berapa sih kalau ini saya yakin ya teman-teman pasti paham lah yang main di broker lokal seperti apa gitu. Makanya kita nggak ini ya, kita nggak mendiskreditkan apapun ya, cuman intinya sama kan intinya kan ini revolusi gitu loh. Sama juga sebenarnya ini di mana di Bapepti itu ada namanya dulu ada peraturan sentral dana berjangka sama penasihat berjangka itu sudah ada, tapi kan memang belum dibuat secara resmi aturannya seperti apa. Memang agak terlambat juga sih. Kan ada dia kan ada PAM ya, kita kan di Kementerian ada Bapepti. Saya satu sisi ini memang benar-benar binatang baru yang di revolusi industri forex yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Makanya kan ada namanya PAM ya kan, Percentage Allocation Management Module, ada Multi Account Manager. Jadi teknologi baru itu yang sebenarnya belum diatur gitu loh, secara aturan. Makanya kalau ngomong kita binatang baru mesti ya orang ngomongnya ini pasti musiman dikit. Kadang banyak orang pasar modal yang ngerti dengan hal seperti ini gitu. Nah, kalau kita ngomong insurance itu juga sebenarnya ya real policy juga, cuma kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur semuanya gitu. Makanya kita di sini kan taat dengan meminta aturan apapun kita ikuti. Nah, kalau kita ngomong secara ketersediaan dana dan lain-lain, tadi ada yang bilang kalau satu sisi banking, ya memang ya ini udah mirip banking ya. Dan digital banking mungkin ya ke depan seperti ini gitu. Teman-teman tahu nggak kalau deposito juga kan nggak tahu diputarnya di mana. Tiba-tiba duit tumbuh aja kan. Ya. Gitu loh. Nah kalau yang di posisi kita ini kan orang tahu pergerakannya seperti apa, naik turunnya bagaimana ya kan. Terus sama aja kita di bank kan juga uang ditukar sama angka. Ada setor uang cash, ada ditukar angka. Yang juga bisa transfer antar itu. Tapi kan ada aturan-aturan baku yang jelas yang sudah diatur sedemikian rupa kan seperti itu. Makanya kan industri ini kan benar-benar mendobrak ketika kita membantu. Ingat ya teman-teman, ketika waktu
pandemi dulu juga ngerasain kan bagaimana robot trading ini benar-benar membantu. Saya juga heran juga ya ketika udah masuk masa endemi seperti tidak berharga bisnis ini gitu. Terus saya juga sedih juga sih kenapa kok dianggap ini benar-benar ini. Terus teman-teman yang punya kuasa tentang ya saya bukan apa ya, memang ada yang itu duit Anda juga, itu hak Anda juga, tapi kan jangan perspektif telan mentah-mentah perkataan teman-teman yang di luar yang ngomong oh gini-gini Anda ikut, diomongin seperti ini ikut, padahal ada manfaat balik ini semua yang Anda rasakan harusnya. Tapi Anda lupa ketika uang Anda hilang, Anda merasa uang Anda hilang, padahal enggak gitu. Tapi Anda sangat mudah dihasut. Itu saat menurut saya harus lebih bijak lagi lah dipikirkan gitu. Jangan dikira katanya uang hilang ini, kita memang diikat, memang kita benar-benar diblokir semua gitu. Oh ya, sampai sekarang kita semua berjuang di sini untuk bisa bertahan. Kita juga semua ngerasain tuh, teman-teman yang kena itu juga kasihan sebenarnya. Mereka juga merasa industri ini semua satu industri dihancurin gitu. Oh yang nyuruh-nyuruh lapor tuh juga bukan member loh ya. Kalian juga harus pahami itu. Selama kita bisa saling mendukung, saling bisa bersatu, bisa berpikir jernih. Ya memang satu sisi, oh ini duitnya gini. Iya. Ya itu kan apa ya, pemahaman yang sudah 25 tahun orang-orang ini ya tadi dalam broker bisa tinggal tarik ini. Ya nggak semua gitu. Mungkin ada beberapa trader di sini yang kadang duitnya dia modal 10.000, dia main full margin bisa menang 300.000. Apa bisa langsung di withdraw? Saya yakin enggak, duitnya dikembalikan kok. Gitu loh. Jadi jangan dikira, emang kemarin beberapa tahun di 2022 ini beberapa broker juga kesulitan withdraw juga. Karena trust isu di dunia forex ini benar-benar lagi hancur gitu loh. Jadi kalau udah nggak ada orang masuk meskipun dapat duit dari yang kalah, juga bingung bayar loh dari mana. Gitu loh. Kita ngomong secara STP, straight truth processing juga sama aja. Straight truth processing itu kan juga nggak langsung ketika kita main nih dalam kita ambil sell nih, kan pasti ada musuhnya untuk buy. Gitu loh. Jadi nggak semudah seperti itu. Pemain industri ini benar-benar rumit sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus bisa paham yang posisi yang kita dibilang seperti ini, kayak kemarin pernah dibilang Mas Gilang belum ya, kalau nggak salah, yang masalah analogi tentang anak yang telat itu. Jadi jangan lihat satu sisi yang Anda bilang, oh ini duitnya dimakan sama founder, dimakan sama owner, gini, nggak seperti itu. Kalau udah mau dimakan dari kemarin kita udah nyerah aja itu totalan. Buat apa kita berjuang sampai sekarang gitu. Kalau ujung-ujungnya kalian saling lapor, saling tuduh, ya buat apa? Kalau kita bisa bersatu, kita bisa ini satu-satunya loh kita udah bertahan. Kalau kita bisa bersatu, berjalan bareng, gimana tuh rasanya? Oh ya, kalian juga ngerasain waktu itu gimana caranya dapat duit mudah kan? Karena sekarang kalian bisa seperti ini, bisa sampai Zoom seperti ini bareng-bareng. Karena kan punya tujuan yang sama gitu. Kalau kalian satu sisi bisa bersatu, terus kita punya pemikiran sama, aku yakin cepat normal kok. Karena kondisi orang-orang kan takut nih, komentarnya juga ketika ini desain, ntar ribut lagi, ntar rame lagi. Tapi ketika kita digoyang di luar gitu, terus kita bisa saling menutup, saya yakin kita cepat normal kok. Ya mungkin itu bisa dijadi renungan bersama lah ya. Jadi jangan bingung masalah ini duitnya ada nggak sih, ini bener nggak sih, gini. Sumbernya ditutup. Ketika uang masuk dari luar dimasuknya ke sini, itu kan harus banyak verifikasi gitu. Ketika itu diverifikasi, terus pas verifikasi tadi itu nggak sesuai yang ini, itu juga jadi pertanyaan. MetaTrader juga sekarang benar-benar lagi straight banget itu. Makanya kemarin punya server kita yang ketiga kan, ketika kita coba untuk merubah rekening juga dihanguskan juga gitu. Jadi mungkin itu sih Mas Indra. Jadi saya mau meluruskan beberapa hal yang saya nggak tahu juga tadi mau ngomong gitu. Ya Pak. Saya pernah ini ngobrol juga bareng sama
waktu audiensi yang di mana itu ya, di hotel apa itu. Saya juga menanyakan gimana nih industri PPK berani nggak, siap nggak terima tantangan untuk perubahan besar gitu. Karena ketika kita ini aja, kripto aja udah dibuat rebutan gitu. Apalagi nanti kan kita mau, kan intinya nanti konsepnya kan kita bikin ekosistem digital yang di dalamnya itu ada forex, ada kripto, juga ada saham. Kalau ini bisa jadi sebuah super apps yang bagus, ya pasti beda gitu ceritanya. Ya mungkin itu bisa jadi renungan bersama lah ya. Kita menjelang akhir tahun, saya juga ingin semuanya juga bisa berjalan normal. Tapi kalau kita asal jalan aja, trust publik nggak ada, buat apa? Meskipun konsep sebagus apapun tetap nggak bisa jalan. Kemarin salahnya kan kita nggak ada konsolidasi yang tinggi gitu. Toh aja ada juga yang masih berpikiran liar yang gini lah, yang bilang masih meskipun diblokir seperti apa, ini banyak skema-skema yang perlu dipecahin gitu. Kita nggak bisa ngomong frontal bagaimanapun, kita harus benar-benar ngikutin aturan, tapi ya kita juga harus bisa jalanin ini yang benar seperti apa sih, benar-benar dibutuhin nggak sih sama rakyat Indonesia itu ya. Karena udah tinggal satu nih gitu. Kalau kalian benar-benar ingin berjuang bareng, jangan saling lapor lah, saling tuduh lah, yang kata duit dimakan owner. Itu yang terjadi di lapangan. Anggap aja kita orang jual bakso nih, satu jual borak, semua dipikir jual borak, bener gak sih? Ya, itu loh. Coba pikirin lah, jangan terlalu kena pikirannya. Memang kalian kasihan sih, kita juga mohon maaf ya, kita nggak ada perlawanan apapun waktu itu, kita nggak ada konfirmasi apapun. Ya akhirnya ketika orang dibilangin sesuatu hal jelek terus, ya akhirnya orang mikirnya ke sana. Apapun asumsi yang di luar ya. Yang penting kita niatnya lurus, udah itu aja. Terserah orang mau ngomong apa. Itu sih. Itu mungkin sedikit konfirmasi dari saya. Coba diruningin bareng lah. Kalau omongan saya salah, saya mohon maaf. Tapi intinya saya di sini memperjuangkan hal yang benar. Udah itu aja sih. Tolong itu dipikirin benar-benar lah. Ya. Karena semua yang udah kita lakuin, ini udah kita lakuin secara maksimal. Kita nggak ada anak-anahan, bener ngapain kita anak-anahan? Capek juga, kita juga butuh duit gitu. Kita juga butuh pemasukan. Karena dari Februari juga stop deposit kok. Apa yang kita bayar? Ya, jangan dikira kita makan duit member ya. Kita cuma ingin negasin itu aja sih. Jadi teman-teman benar-benar pahamin lah masalah itu. Artinya posisi bisnis kita ini lagi benar-benar dicoba, dan saya yakin kita bisa keluar dari masalah ini kalau kita benar-benar bisa bersatu. Ya, itu sih. Ya cukup segitu dari saya ya. Ya, selamat Pak, very clear. Kita coba pikirin sama-sama ini. Semoga kita bisa jalan lagi dengan baik, Pak. Pak Wahyu lagi. Iya, trust isunya kita kembalikan dulu. Ini saya jawabin itu dulu. Apapun ya, terserah, saya nggak tahu di sini ada siapa aja sih. Makanya saya juga ingin bilang kalau benar-benar kita harus bisa berjuang bareng. Konsep sebagus apapun, kalau posisi kita jelek ya orang dianggap jelek gitu. Tapi kalau kita udah transisinya balik, konsep sejelek apapun pasti bagus kok. Ya wes, itu aja sih pesan dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Indra, Pak Putu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Putu, kita udah dapat pencerahan nih secara teknis, very clear ya, yang disampaikan Pak Wahyu. Saya juga cukup kaget ya, pemahaman Pak Wahyu. Saya lihat dia in this field ya emang udah lama ya, jadi he knows what he's doing ya. Saya rasa seperti itu ya. Pak Putu bisa sekalian review sedikit nih dari semua tadi kita diskusi ini. Kalian nanti akan ditutup sama Mas Yoyo. Silakan Pak Putu. Ya, tadi Pak Wahyu sudah panjang lebar bercerita, dan ada satu kesimpulan yang harus kita sepakati bersama, itu bagaimana mengembalikan trust, merubah persepsi. Sekarang kan walaupun bagaimana persepsi kita ini dioyak-oyak gitu. Bagaimana kita membalikkan persepsi negatif menjadi persepsi positif. Sekali lagi,
yang kita lihat itu adalah mungkin tidak banyak yang dari kita tidak paham mengenai konten teknisnya. Kadang-kadang kita berbisnis pun kadang-kadang tidak paham in detail, tapi ada trust di situ. Nah sekarang tinggal kita berintrospeksi diri, kira-kira kita bisa memunculkan trust ya. Dan trust ini kita harus di-bridge, kita harus sebarkan ke semua orang untuk bersama-sama memberikan persepsi, membalikkan persepsi negatif menjadi itu adalah PR kita bersama. Kira gitu sih Mas Indra ya. Ya Pak Putu, saya hari ini di Zoom ini dengan Pak Wahyu tadi cerita seperti itu, dengan Pak Putu juga seperti ini, saya jadi makin clear lah. Kita tahulah mesti lebih tahu mesti ngapain lah dalam waktu-waktu ke depannya. Terima kasih Pak Putu udah mau nemenin kita nih, padahal lagi dalam perjalanan. Kita sangat appreciate. Semoga kita bisa lanjut lagi nanti next time di Zoom selanjutnya Pak Putu ya. Ya, siap. Oke, thanks again. Om Yoyo. Oke, mohon Om. Ini kita molornya 30 menit loh. Tidak terasa. Silakan. Sangat luar biasa. Ya Om ya, sangat luar biasa malam hari ini Om. Ya, Beliau sudah hadir di Zoom malam ini memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya ya. Ini sangat luar biasa sekali ya Om ya. Mudah-mudahan kedepannya semua lancar ya Om ya, semua lancar sesuai dengan keinginan kita semua. Itu saja mungkin Om Indra ya, Om Putu, Bu Bekti, Pak Wahyu, terima kasih banyak. Om Gilang semuanya, teman-teman ya. Terima kasih rekan-rekan ATG, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu, agar apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan itu segera terwujud, segera tercapai. Saya pimpin doa ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami kelancaran, ya Allah, berikanlah kami kemudahan, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh beliau-beliau, oleh Pak Wahyu, oleh manajemen semuanya diberikan kelancaran untuk kita semua ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan semua impian kita yang selama ini tertunda ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini semua kesehatan, ya kelancaran semua ya Allah. Mudah-mudahan jauhkanlah segalanya dari mara bahaya, bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah hamba-Mu memohon dan meminta ya Allah. Kuasa-Mu adalah segalanya ya Allah. Berikanlah semua karunia-Mu ya Allah, lancarkan segalanya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada Zoom malam ini ya. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi ya. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya. Kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi ya. Selamat malam. Dadah. Selamat malam.